Kalau di video-video saya yang sebelumnya saya sudah sedikit menyampaikan teori ngawur tentang bagaimana cara kerja sebuah SMPS, termasuk juga bagaimana sistem kerja amplifier kelas D. Maka untuk video ini saya juga coba untuk menjelaskan bagaimana alur kerja atau prinsip dasar penguatan pada sebuah amplifier standar atau amplifier kelas AB, atau anggap saja amplifier OCL biar lebih familiar terdengarnya. Tapi nanti saya hanya coba menjelaskan sebatas apa yang saya bisa saja ya bro. Saya tidak bisa menjelaskan sampai ke akar-akarnya karena atau saya juga sama dengan Anda, yakni sama-sama hanya sebagai user, sama-sama hanya sebagai pemakai saja alias pengguna saja, bukan perancang, pencipta, apalagi sebagai master atau profesor audio. Kak ngono ta. Oke, sebagai bahannya saya coba mempergunakan skema amplifier hasil rancangan Mr. Anis Tardi Sudikan. Karena skema power amplifier OCL secara umum rancangan skemanya 90% rata-rata ya sama seperti skema ini. Skema ini sudah pernah saya coba dan video perakitannya juga sudah pernah saya upload sebelumnya. Silahkan geser-geser nanti ke menu video channel saya ini untuk bisa menemukan video perakitan dengan lebih lengkapnya gitu ya. Nah, untuk proyek-proyek elektronik yang saya anggap spesial, saya selalu berusaha membuat layout PCB sendiri, kemudian mencetak PCB-nya selalu jlcpcb.com yang jadi andalan saya. Seperti ini hasil PCB cetakan dari jlcpcb.com. Dan seperti ini hasilnya ketika PCB tersebut sudah kita tanami setiap komponennya. Baik, kita mulai dari bagian input amplifier yang umumnya mempergunakan dua buah transistor kecil yang biasa disebut sebagai transistor input atau blok diferensial. Bentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini bro. Gardan mobil truk beneran, termasuk mobil saya ini yang berfungsi sebagai penggerak rodanya, ini berjenis gardan diferensial, dimana jika satu roda diputar maju
maka roda satunya akan berputar mundur karena sistem gearboxnya di dalam sini sistemnya memang seperti ini, yakni diferensial. Jadi pada kedua transistor ini meskipun masing-masing kaki emitornya bersekutu, ketika menerima arus konstan atau arus tetap yang berasal dari jalur utama PSU amplifier ini, akan tetapi kedua transistor ini bekerja secara berseteru atau saling berlawanan arah, di mana transistor ini yang menerima sinyal masukan dari depan dan diteruskan ke jalur ini sehingga disebut sebagai umpan maju atau istilahnya feed forward. Sedangkan transistor yang ini menerima sinyal masukan yang berasal dari belakang, tepatnya dari jalur output ke speaker yang diumpan balikkan kembali ke depan, sehingga resistor yang terpasang di bagian ini yang dilewati ini biasa kita sebut sebagai R atau resistor feedback. Itulah kenapa di blok ini kita menyebutnya sebagai blok transistor diferensial. Diferensial itu kan berasal dari kata different ya bro, yang artinya berbeda, dan tial atau sial yang berasal dari kata potensial. Jadi diferensial maksudnya adalah beda potensial antara umpan maju atau forward dan umpan mundur atau feedback. Kakek istilah kayak ini bro, malah jadi bingung nanti yo. Jadi secara sederhana sinyal atau tegangan input yang masuk mulai dari terminal input ini masuk ke basis transistor pertama, kemudian keluar melalui kaki kolektor dan diteruskan melalui jalur ini menuju ke kaki basis transistor yang di bagian ini disebut sebagai fase atau voltage amplifier section. Nah, transistor fase ini bertugas untuk mengemudikan atau mendrive transistor yang biasa kita sebut sebagai transistor driver. Dan seperti kita ketahui bahwa yang namanya transistor driver ini tugasnya adalah untuk mendrive atau mengemudikan transistor final, yang mana transistor final umumnya mempunyai pasangan, yakni jenis PNP dan NPN. Maka pada transistor drivernya pun juga membutuhkan pasangan, sehingga di bagian ini ditambahkanlah pasangan transistor driver tersebut yang merupakan pasangannya di blok atau di atas sini gitu ya. Nah, kalau transistor driver yang ini tadi kan dikemudikan oleh transistor fase di bawah ini, maka untuk transistor driver yang atas ini dikemudikan oleh arus konstan yang berasal dari sumber rel tegangan positif PSU. Kemudian di bagian tengah-tengah sini terdapat rangkaian yang disebut dengan blok bias atau bias, tulisannya koyok ngono. Tugasnya adalah untuk mengatur agar tegangan yang masuk ke kaki basis transistor final sini nanti menjadi sekitar kalau nggak salah 0,5 sampai 0,8 volt kalau nggak salah ya bro ya. Nah, sebagian ada yang menyebut tegangan ini dengan istilah voltage junction. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian output amplifier ini. Kita juga melihat ada jalur yang dihubungkan menuju ke belakang kembali menuju transistor input, tepatnya di transistor kedua atau di blok diferensial tadi. Nah, jalur inilah yang dinamakan dengan jalur feedback atau umpan balik seperti yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Jadi untuk prinsip dasar alur kerja dari rangkaian penguat amplifier ini kurang lebihnya begini. Ketika sinyal input atau tegangan input ini dinaikkan, atau mudahnya kita sebut saja volumenya dinaikkan, maka arus yang keluar melalui kaki kolektor dan menuju basis fase ini akan menurun. Karena arus di basis ini menurun, maka tegangan di kaki kolektor transistor fase ini akan berusaha naik. Selanjutnya, karena tegangan di titik ini naik atau di kaki kolektor ini naik, maka transistor driver sekaligus transistor final yang merupakan jenis rangkaian penguat, maka tegangan tadi juga akan diperkuat atau dinaikkan oleh transistor driver dan transistor finalnya, sehingga tegangan output dari transistor final juga akan semakin naik.
Nah itu kan tadi soal tegangan outputnya. Namun dalam proses ini ada teori atau hukum arus yang tetap harus diperhitungkan, yakni arus yang keluar pada output ini harus sama dengan arus yang masuk pada input sini. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara arus output dengan arus input tadi itulah maka diperlukan jalur feedback ini tadi. Kayak kok mulai jelimet gitu bro, dan membingungkan gitu ya. Serius, bukan cuma Anda yang mungkin yang bingung ya bro. Saya di sini juga sebenarnya juga mulai bingung kok. Soalnya wis rodok-rodok lali teori nih bro. Apa mana rumusnya? Sebenarnya ada rumusnya bro. Seumpama R feedback ini segini, maka dengan R input atau ada yang menyebutnya dengan resistor resonansi ini nilainya segini, maka akan didapatkan penguatan sinyal yang segini dan segini. Tapi mbok piye rumusnya bro, aku gak hafal bro, dan sumber gak ada niat untuk mau nyari piye rumusnya sing bener ya bro. Selalu terus malas ngelei lah daripada sirah mumet bro. Kalau ada yang mau menambahkan silakan tulis di kolom komentar bro, biar nanti saya pin masukan dari Anda ya. Iki lho video model piye kok menjelasno separuh-separuh gak temenan belas ngene bro ya. Wis mbok bro mumet tok.